Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 40 soal persiapan tes matematika untuk SPMB Poltastis tahun 2024. Di video part kedua ini kita akan bahas soal nomor 11 sampai 20 yang mana soalnya sudah disesuaikan kisi-kisi SPMB Poltastis dan disesuaikan dengan standar soal 5 tahun terakhir. Soal-soal ini juga dilengkapi oleh rumus dan juga cara cepat. Nah, sebelum teman-teman belajar, bagi yang ingin ikut TO dari soal-soal yang ada di video ini, silahkan dicek di link berikut atau lihat di description box ya. Oke, nomor 11. 4 koin palsu dicampurkan dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka peluang terambilnya 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah. Nah, karena soal peluang, kita sudah sama-sama tahu rumus peluang adalah NA per NS. NA merupakan banyaknya kejadian. Kejadian yang diinginkan soal adalah terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu. Di sini diketahui ada 8 koin asli dan 4 koin palsu. Nah, kalau memilih itu tentunya kita menggunakan rumus kombinasi. Namun karena di sini hanya diambil 1 per 1 atau 1 dari masing-masing koin, jadi untuk mempersingkat waktu tidak perlu pakai kombinasi, langsung saja kita tulis berapa kemungkinannya. Untuk yang asli ada 8, untuk yang palsu ada 4. Sedangkan untuk kalimat dan itu kita ganti dengan kali, sehingga banyak NA-nya adalah 32. Lalu kita cari NS. NS berarti dari keseluruh kejadian ya. Kita mengambil 2 koin dari totalnya 12 koin. Sehingga kita gunakan kombinasi. Kombinasi 2 dari 12. Sesuai dengan rumus 12 faktorial per 12 dikurang 2 jadinya 10 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2 dikali 1. Setelah kita lakukan kesederhanaan, maka ini hasilnya adalah 66. Nah, jadi kita kembali ke rumus, NA-nya 32 dibagi 66. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 16 per 33. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 12, Farhan memiliki tinggi 160 cm. Farhan sedang melihat pohon kelapa di depannya yang berjarak 20 desimeter dari Farhan. Jika sudut elevasi Farhan melihat puncak pohon adalah 45 derajat, maka tinggi pohon kelapa tersebut adalah. Nah, di sini kita kesal dulu ya, kira-kira seperti ini. Ada Farhan dan di depannya ada pohon. Farhan melihat ke atas itu dengan sudut elevasi 45 derajat. Kemudian jarak Farhan ke pohon itu adalah 20 desimeter. Kita samakan saja dengan tingginya yang 160 cm. 20 desimeter menjadi 200 cm. Nah, kemudian di sini kita ambil garis bantuan setinggi mata Farhan. Itu akalan sama ya, 200 cm. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti segitiga siku-siku. Di sini sudutnya 45 derajat. Ini tinggi dari pohon, tapi tingginya yang dari sini ya. Dari tinggi pohon ke mata Farhan. Lalu di sini 200 meter. Nah, karena yang diketahui adalah sisi depan dan juga sisi samping, maka kita menggunakan tan. Tan 45 derajat sama dengan T per 200. Tan 45 derajat itu 1 sama dengan T per 200, maka T-nya adalah dikali silang saja, 1 kali 200, 200. Karena tinggi pohon dihitung dari puncak sampai ke tanah, maka harus ditambahkan dengan tingginya Farhan. Jadi tinggi pohon adalah 200 ditambah 160 sama dengan 360 cm. Sesuai dengan objektif yang sesuai jadinya 3,6 meter. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 13, jika fx sama dengan mx pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang nx ditambah 5 dan f aksen 1 sama dengan f aksen minus 5 sama dengan 0, maka nilai m dikali n adalah.
Nah, kita tahu bahwa f aksen itu adalah turunan, maka kita turunkan dulu bentuk dari f(x)-nya menjadi 3 dikali m, 3m x pangkat 2 ditambah 2 dikali 2, 4 x pangkat 1 dikurang turunan nx itu n. Turunan 5 habis. Lalu kita cari bentuk dari f aksen 1, artinya kita substitusi 1 ke hadap x. Berarti 3m dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurang n. Ini hasilnya 0 ya. Sehingga menjadi 3m ditambah 4 dikurang n sama dengan 0. Lalu juga kita cari f aksen negatif 5, itu jadinya 3 dikali m dikali minus 5 kuadrat ditambah 4 dikali minus 5 dikurang n. Hasilnya juga sama dengan 0. Ini jadinya 75m dikurang 20 dikurang n. Di sini kita punya dua persamaan dengan dua variabel, berarti kita lakukan eliminasi. 3m ditambah 4 dikurang n sama dengan 0 dan 75m dikurang 20 dikurang n sama dengan 0. Nah, variabel n-nya punya koefisien yang sama, jadi langsung bisa kita kurangi. Hasilnya minus 72m ditambah 24 sama dengan 0, minus 72m sama dengan minus 24, sehingga kita dapatkan m sama dengan 24/72. Minusnya kita bagi atau diabaikan ya. Atau ini kalau kita sederhanakan, m adalah 1/3. Lalu kita cari n dengan cara substitusi. Kita substitusi ke bentuk yang lebih kecil, yaitu 3m ditambah 4 dikurang n sama dengan 0. 3 dikali 1/3 ditambah 4. Ini n-nya bisa kita pindah ruas sama dengan n. Sehingga n kita dapatkan 1 ditambah 4. N sama dengan 5. Pertanyaan soal adalah m dikali n. M-nya boleh kita gunakan 24/72. Sedangkan m sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 120/72. Jadi jawabannya D. Nomor 14, hasil dari integral berikut adalah integralnya berbentuk akar 1/x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dx. Nah, bentuk integral ini tidak bisa kita gunakan cara integral biasa ataupun integral substitusi. Ataupun dengan menggunakan ln juga tidak bisa karena tidak ada variabel yang bisa diturunkan lalu dicoret. Sehingga integral ini harus menggunakan bentuk dari integral substitusi dengan trigonometri. Rumusnya seperti berikut. Nah, ada beberapa rumus ya yang bisa kita sesuaikan. Lalu kita harus tahu bahwa bentuk U ini adalah pemisalan suatu fungsi bervariabel X sedangkan A adalah konstanta. Bentuk soal integral dari 1/x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dx itu harus kita modifikasi agar bisa menggunakan salah satu dari bentuk rumus ini. Caranya kita jadikan ada bentuk kuadrat di dalam bentuk x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, modifikasinya bisa kita gunakan seperti ini. X kuadrat dikurang 2x ditambah 5-nya kita ambil angka 1 dan 4. Nah, kita tahu bahwa x dikurang 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, jadi ini bisa kita jadikan x dikurang 1 kuadrat. Sedangkan 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah, karena di sini bentukannya mirip dengan rumus yang kedua, dengan U-nya adalah X dikurang 1 dan A-nya adalah 2, maka kita bisa gunakan rumus ini. 1/A tan inverse U/A. Nah, jadi 1/A sehingga menjadi 1/2 tan inverse dari U, berarti X dikurang 1/A, 2 ditambah C. Nah, jadi inilah jawabannya. Karena tidak ada di objektif, tan inverse itu juga bisa ditulis sebagai 1/2 arcus tan dari X dikurang 1/2 ditambah C. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 15, jika diketahui dua pernyataan di bawah ini, A. Azizah pintar matematika, B. Azizah merupakan mahasiswi Politeknik Tatitis Kastis.
Operasi logika yang tepat untuk menyatakan kalimat Azizah pintar matematika dan dia bukan merupakan mahasiswi Politeknik mahasiswa TIS adalah. Nah, di sini berarti pernyataan A langsung digunakan ya. A, kemudian ada kata dan, berarti operatornya seperti ini. Kemudian ada kata-kata bukan. Nah, bukan mahasiswa Politeknik, berarti negasi dari B. Jadi ini mudah sekali, jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Untuk menyatakan luas bangunan di atas dengan integral, maka rumus integral yang cepat adalah. Nah, untuk mencari luas dengan integral itu bisa kita gunakan rumus batas bawah sampai batas atas dari fx dikurang gx dx. Di mana fx itu adalah fungsi yang berada di atas, sedangkan gx adalah fungsi yang membatasi di bawah. Nah, kalau di soal ini batasnya itu dimulai dari 0 sampai 3, berarti integral 0 sampai 3. Fx-nya merupakan fungsi yang berada di atas, berarti fungsi ini. Fx-nya adalah 2x. Sedangkan gx fungsi yang di bawah. Fungsi yang di bawah adalah garis yang ini, yaitu y sama dengan 0. Sehingga ini menjadi 2x dikurang 0 dx. Atau integral dari 0 sampai 3 dari 2x dx. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 17, seorang guru harus memilih 5 siswa dari kelasnya untuk mewakili sekolah dalam lomba matematika yang harus terdiri dari perwakilan siswa perempuan dan laki-laki. Kelasnya terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Banyaknya cara guru tersebut dapat memilih 5 siswa jika minimal terdapat 3 siswa laki-laki dalam kelompok tersebut. Nah, jika ada kata-kata minimal berarti ada beberapa kemungkinan. Karena minimal 3 siswa laki-laki, maka kemungkinan pertama adalah 3 siswa laki-laki, kemudian yang kedua kemungkinannya adalah 4 siswa laki-laki. Sedangkan untuk 5 siswa laki-laki tidak bisa kita gunakan karena di soal diminta perwakilannya harus terdiri dari perempuan dan laki-laki. Jadi kalau 5 yang laki-laki artinya perempuannya 0 sehingga tidak masuk terhadap kemungkinan yang kita cari. Nah, karena yang diharuskan itu memilih 5 siswa untuk memenuhi dari 3 laki-laki berarti harus didampingi oleh 2 yang perempuan. Sedangkan untuk 4 laki-laki ditemani oleh 1 perempuan. Kemudian cara menghitungnya tentu saja kita menggunakan kombinasi karena ini memilih perwakilan. Sehingga kombinasi 3 laki-laki dipilih dari 10 yang tersedia dikali kombinasi 2 dipilih dari 15 siswa perempuan yang tersedia. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, kombinasi dari 4 10 dikali dengan kombinasi 1 15. Sekarang kita lakukan perhitungannya sesuai dengan rumus kombinasi 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial jadinya 7 faktorial dikali 3 faktorial kali dengan 15 faktorial per 15 dikurang 2 hasilnya 13 faktorial kali 2 faktorial. Setelah kita cari, ini hasilnya 120 dikali dengan 105 sama dengan 12.600. Kemudian kombinasi 4 dari 10 itu jadinya 10 faktorial per 10 kurang 4, 6 faktorial dikali 4 faktorial kali dengan 15 faktorial per 15 dikurang 1 hasilnya 14 faktorial dikali 1 faktorial. Setelah kita sederhanakan, ini jadinya 210 dikali dengan 15 sama dengan 3150. Maka total cara memilih siswanya adalah 12.600 ditambah dengan 3.150. Jawabannya adalah 15.750. Sesuai dengan objektif yaitunya C. Soal nomor 18, diketahui 4 pangkat X sama dengan 9, 3 pangkat Y sama dengan 4, dan 4 pangkat Z sama dengan 2, maka hasil dari 2 pangkat X, Y, Z adalah. Nah, di sini kita bisa jabar dulu bentuk 2 pangkat X, Y, Z, itu artinya adalah 2 pangkat X, lalu dipangkatkan lagi dengan Y, kemudian dipangkatkan sekali lagi dengan Z.
Sekarang kita lakukan modifikasi dari angka-angka yang diketahui dari soal. 4 pangkat X sama dengan 9 itu bisa kita tuliskan 2 pangkat 2X sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Karena ini sama-sama pangkat 2, bisa kita coret pangkat 2-nya sehingga 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, di sini kita punya bentuk 2 pangkat X, berarti bisa kita ganti dengan 3 ya. 3 pangkat Y lalu dipangkatkan Z. Nah, kemudian di sini 3 pangkat Y sudah diketahui 4, berarti langsung kita ganti 3 pangkat Y dengan 4, lalu terakhirnya dapat 4 pangkat Z. Sehingga 4 pangkat Z sudah diketahui ya, sama dengan 2, jadi jawabannya adalah 2C. Selanjutnya nomor 19, berikut ini adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur di suatu wilayah. Ada tabel ya. Jika diketahui rata-rata umur penduduk di wilayah tersebut adalah 14 tahun, maka jumlah kelompok penduduk di umur 20 tahun sampai 24 tahun adalah. Nah, kita tahu ya rumus dari rata-rata itu adalah sigma dari FI dikali XI per sigma dari FI. Nah, di sini kita cari dulu XI-nya. XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval. Dari 0 sampai 4 itu nilai tengahnya 2, 5 sampai 9 nilai tengahnya 7, 10 sampai 14 nilai tengahnya 12, 15 sampai 19 nilai tengahnya adalah 17, 20 sampai 24 nilai tengahnya 22, 25 sampai 29 nilai tengahnya 27. Nah, jumlah penduduk ini merupakan frekuensi atau FI. Karena yang dari interval 20 sampai 24 belum diketahui atau yang ditanya, maka kita misalkan dengan A. Kemudian kita cari perkalian FI dikali XI. 2 dikali 2 4, 3 dikali 7 21, 5 dikali 12 60, 6 dikali 17 102, A dikali 22 22A, 1 dikali 27 27. Sekarang kita cari jumlah dari FI. Jumlah dari FI berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah A ditambah 1 itu hasilnya adalah A ditambah 17. Sedangkan jumlah dari FI dikali XI kita jumlahkan 4 ditambah 21 ditambah 60 ditambah 102 ditambah 22A ditambah 27 hasilnya adalah 214 ditambah 22A. Sekarang tinggal kita operasikan pada rumus, rata-ratanya 14 sama dengan sigma FI dikali XI itu adalah 214 ditambah 22A per sigma FI-nya adalah A ditambah 17. Lalu kita lakukan kali silang, 14 dikali A 14A ditambah 14 dikali 17 adalah 238 sama dengan 214 ditambah 22A. Nah, ini tinggal kita lakukan pengurangan 238 dikurang dengan 214 sama dengan 22A dikurang 14A. Sama dengan 8A sama dengan 24, maka kita dapatkan nilai A sama dengan 3. Jadi jumlah kelompok umur di 20 sampai 24 tahun adalah 3, jawabannya B. Soal nomor 20, jika sebuah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x memiliki titik maksimum di x sama dengan A, maka nilai fa adalah. Nah, di sini kita tahu untuk mencari titik maksimum minimum itu tinggal kita turunkan suatu bentuk fungsinya lalu disamakan dengan 0. Nah, turunan 2x pangkat 3 itu adalah 3 kali 2, 6, x pangkat 2. 6x pangkat 2 dikurang 2 kali 9 18 x pangkat 1. 12x turunannya adalah 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk ini sama-sama kita bagi 6, hasilnya x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Faktornya adalah x dikurang 1 dan x dikurang 2 sama dengan 0. Lalu nilai x-nya adalah 1 atau 2. Nah, di sini kita tinggal substitusi kembali ke nilai fx. Untuk mencari titik maksimum, cara cepatnya tinggal disubstitusi ke fx. Jadi untuk x sama dengan 1, f1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 9 dikali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1. Sama dengan 2 dikurang 9 ditambah 12, hasilnya adalah 5.
Sedangkan untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 sama dengan 16 dikurang dengan 36 ditambah dengan 24. Ini hasilnya adalah 4. Nah, tampak bahwa yang lebih besar adalah nilai F1 yaitunya 5. Maka FA yang kita pilih adalah 5. Jawabannya B. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang mau tanya jawab soal TIS secara langsung, silahkan join channel Telegram, linknya ada di deskripsi. Nah, bagi yang menantikan part selanjutnya di channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya. Nah, semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar dan lolos untuk TIS pada tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa.